Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harda Mansyah dari kelas 19B Pendidikan Sejarah. Kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme, yaitu dalam bentuk perlawanan fisik. Yang kita bahas adalah tentang Perang Diponegoro yang merupakan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Simak terus videonya. Perang Diponegoro adalah perang yang terjadi selama 5 tahun, yaitu antara 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang Diponegoro juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa. Perang ini adalah salah satu pertempuran terbesar antara bangsa Belanda dengan bangsa Indonesia, yang mana bangsa Belanda dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock dan penduduk Indonesia dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Sebab terjadinya Perang Diponegoro terbagi dua, yang pertama adalah sebab umum dan yang kedua adalah sebab khusus. Sebab umum terjadinya Perang Diponegoro adalah yang pertama, daerah kekuasaan Mataram dipersempit dan para raja serta pribumi kehilangan kedaulatan. Yang kedua, Belanda turut campur tangan urusan internal kesultanan seperti pengangkatan raja dan patih. Yang ketiga, kekecewaan para ulama karena budaya Belanda tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, kekecewaan bangsawan karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. Yang kelima, kehidupan rakyat semakin menderita karena selain melakukan kerja paksa, rakyat disuruh membayar berbagai macam pajak, yaitu pajak tanah, pajak jumlah pintu, pajak ternak, pajak pindah rumah, pajak pindah nama, dan pajak persetujuan tanah atau menerima jabatan. Dan yang terakhir, para bangsawan juga kecewa karena Belanda telah menginstal sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani yang mulai terjadi pada tahun 1824. Sementara itu, sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro adalah pemasangan patok oleh Belanda yang membangun jalan yang melewati makam tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin, sehingga dianggap sebagai penghinaan terhadap Pangeran Diponegoro. Kronologi terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal de Kock. Akibatnya, sekitar 200.000 pejuang rakyat Jawa gugur, dan di kubu Belanda menewaskan sekitar 8.000 tentara Belanda. Berbagai dukungan datang untuk membantu pasukan Diponegoro, terutama para ulama, yaitu dari Pangeran Mangkubumi, Sentor Ali Basyah, Haji Mustopo, Haji Badarudin, dan Kiai Mojo. Seusai melihat pemasangan patok oleh Belanda, Pangeran Diponegoro menggantinya dengan tombak. Akhirnya, tentara Belanda hendak menangkap Pangeran Diponegoro karena dinilai memberontak. Seketika itu juga, rakyat mendeklarasikan perang terhadap Belanda. Belanda pun langsung berniat menangkap Pangeran Diponegoro di kediamannya di Tegalrejo. Namun, Pangeran Diponegoro dapat lolos dan melarikan diri ke daerah Dekso, Kulon Progo, sampai akhirnya tiba di Gua Selarong di daerah Bantul. Dalam menghadapi pasukan Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya, yaitu dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Untuk menghadapi pasukan Diponegoro, pasukan Belanda dipimpin oleh de Kock menggunakan taktik benteng stelsel, yaitu mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasainya yang dihubungkan dengan jalan agar komunikasi dan pergerakan pasukan bergerak lancar. Taktik tersebut digunakan untuk mempersempit gerakan Pangeran Diponegoro dan hasilnya terbukti sukses.
Di tahun 1829, Kiai Mojo yang merupakan salah satu pemimpin pemberontakan ditangkap. Lalu disusul oleh Pangeran Mangkubumi dan Sentur Ali Basyah yang menyerah terhadap Belanda. Akhirnya, pada tanggal 28 Maret 1830, pasukan Diponegoro terjepit dan menerima tawaran Jenderal de Kock untuk berunding. Perundingan berlangsung di Magelang, namun karena dalam perundingan tidak ditemukannya kesepakatan, Pangeran Diponegoro ditangkap kemudian dibawa ke Batavia atau Jakarta sekarang, sampai akhirnya diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya wafat di Benteng Rotterdam, Makassar di tanggal 8 Januari 1855. Karena kegemilangannya dan kegencaran dalam perang serta perolehan beberapa kemenangan, Pangeran Diponegoro diberi gelar Sultan Abdul Hamid, Cokro Amirul Mukminin, Sayyidin Panotogomo Khalifutullah Tanah Jawa. Ada beberapa dampak akibat terjadinya perang Diponegoro. Yang pertama, penghapusan sistem tanam paksa. Yang kedua, kas Belanda terkuras karena membiayai perang. Yang ketiga, kekuasaan Belanda di Jawa semakin berkurang. Itu saja pembahasan kita mengenai perang Diponegoro. Ingat ya, jangan bosan belajar sejarah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.